awal-awal Slack 2016 berarti 17-18 lah, 2 tahun setelahnya itu muncul banyak brand-brand brand baru di Ternate. Jadi brand-brand yang dalam tanda kutip brand lokal ini kan adanya declare-nya lebih kayak ini brand lokal karena yang punya orang Ternate gitu. Ya karena jenama untuk kita semua. Kaguma sendiri itu kan sebenarnya filosofinya adalah perahu kesultanan ya. Iya, perahu kesultanan. Aku dulu baru tahu loh padahal. Ya, jadi perahu kesultanan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kora-kora, di atas kora-kora itu juanga, di atas juanga itu kaguma. Kaguma itu Air Force One-nya Kesultanan Ternate. Nah, kalau misalnya orang baru mulai mau bikin brand pasti pelajarin yang kayak gitu tuh. Ya. Jadi untuk kedepannya sih kalau saya ya itu dipelajari pasti untuk. Fun fact-nya ternyata setelah kita rilis, kita sudah menemukan satu kompetitor dari Merauke. Dan itu sangat seru sekali. Ternyata Indonesia Timur sudah semaju itu. Kami melihat itu bukan sebagai saingan, tapi wow, ternyata orang-orang muda, pelaku-pelaku usaha sudah mulai berinovasi dan Sobat RRI, selamat datang di podcast RRI Ternate. Jadi di episode edisi kali ini kita bakal membahas tentang UMKM, brand-brand lokal yang ada di Kota Ternate. Dan di studio ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang keren-keren. Ada kakak-kakak yang sudah menggeluti dunia UMKM di Kota Ternate. Ada Kakak Aya dan juga Kakak Ian. Halo. Apa kabar Kakak? sehat. Alhamdulillah. Oke, tadi gimana? Kesini aman semua? Gak ada kendala? Aman. Oh, ya. Mohon maaf ya ada sedikit kendala tadi memang karena ini di episode pertama jadi agak sedikit kendala, nggak apa-apa lah ya. Semangat. Jadi Kakak Ian dan Kakak Aya ini adalah penggelut UMKM yang ada di Kota Ternate. Kalau Kakak Ian ini adalah founder dari Slack dan juga Kakak Aya adalah co-founder dari Kagunga. Oh sorry, aku kirain Kogunga. Soalnya mirip-mirip. Oke. Jadi boleh ceritain dikit dong apa sih usaha yang kakak punya ini, bergerak di bidang apa supaya sobat-sobat RRI juga bisa tahu nih usaha-usaha kakak nih apa nih. Dari siapa dulu boleh? Dari siapa dulu nih? Terserah. Sweet. Oh nggak usah. Suten. Boleh dari kakak Ian dulu. Boleh. Oke. Slack. Dari Slack. Ya dari Slack. Slack ini sebenarnya mungkin dikenal sebagai clothing brand. Okay. Ya bergerak di industri fashion lah. Fashion. Baju berarti. Baju. Dimulai di tahun 2016. Waktu itu ya dikerjakannya awalnya nggak sengaja karena mungkin passionnya di bidang desain. Akhirnya media seperti apa yang pengen saya eksplorasi begitu. Kalau melukis mungkin agak terlalu ini ya. Terlalu seniman banget jadi ya. Karena desain grafis lagi lebih memilih pengaplikasiannya ke produk garment. Fashion gitu. Baju aja atau ada jaket juga? Sampai saat ini dari atas sampai bawah lah. Oh atas sampai bawah. Sepatu juga berarti? Sepatu pernah. Jaket, celana gitu. Okay. Produk fashion lah. Produk fashion ya. Fashionable banget ya kekayaan ini. Kalau kakak Aya bergerak di bidang apa nih? Ini usahanya nih. Kuliner. Ada produk UMKM ya. Oleh-oleh, makanan, pangan lokal, tradisi Kagunga itu. Jadi kita officially soft launching itu pada tanggal 10 Agustus 2024 kemarin di Ternate, di Kagunga. Memang itu jenama brand dari nama usaha kita. Untuk saat ini produk yang beredar di pasar itu ada Popeda Instan. Ya, sengaja kami pakai nama Popeda karena pengucapan pelafalan papeda untuk masyarakat Maluku Utara sendiri memang kita sebutnya Popeda. Ada 2 versi ya. Jadi yang pertama ada Popeda, yang kedua ada Pupeda. Tapi rata-rata setelah kami menimbang ternyata lebih banyak menggunakan Popeda. Jadi kita pakai nama itu untuk menegaskan bahwa produk ini adalah produk asli dari Maluku Utara, dari putra-putri Maluku Utara
untuk Indonesia. Ya. Kalau kakak Ian, Iya, kakak Ian tadi udah berapa lama tadi memulai usaha clothingannya? Dari 2016. 2016, oh lumayan lama ya. Udah mau 10 tahun berarti, 9 tahunan lah ya. Iya, 9 tahun. Kira-kira dari usaha-usaha yang kakak bangun ini, ada nggak sih tantangan yang kakak-kakak hadapi? Kan usaha ini kan UMKM-nya di kota Ternate ya, kotanya nggak terlalu besar kayak kota-kota besar di Jawa. Mungkin ada tantangan tersendirinya untuk memulai usaha ini. Terus di era yang sekarang digital ini kira-kira apa tantangan-tantangannya dalam usaha-usaha ini? Oke. Kalau dari bisnis fashion sih awal-awal mulai itu 2016 tuh tantangannya lebih kayak awareness, bagaimana memperkenalkan produk fashion lokal di masyarakat luas gitu, apalagi segmentasinya ke milenial, ke anak muda lah saat itu. Jadi makin kesini tuh tantangannya justru ada di rantai pasok, terus logistik begitu. Jadi kendalanya mungkin mirip sama bisnis-bisnis yang lain ya. Untuk di daerah seperti Ternate ini alur barang masuk dan ini ya logistik kan ya selain susah ya harganya. Ya kalau mungkin di daerah Jawa kan gampang, bahan-bahan pokoknya kan gitu. Carinya gampang, kalau di sini mesti mungkin dikirim dulu gitu ya. Betul. Akhirnya pengaruhnya kan di harga jual, dan lain-lain itu. Mungkin kendala terbesar saat ini sih dari itu ya. Kalau kakak Aya? Kurang lebih sama Kak Michael. Kita sadar sekali bahwa kita terlalu nekat untuk bergerak dari Indonesia Timur sebenarnya, which is di mana logistik menjadi momok ya untuk para pelaku usaha, dan kami juga merasakan itu ketika mulai merintis ini. Pertama itu ada di kemasan, karena kita kan custom ya, kita custom, jadi terbentur dengan kalau misalnya kita harus kita punya standar yang tinggi ya untuk mengatur supaya kualitas kemasan ini baik. Jadi mau tidak mau kita akan mengambil itu dari Pulau Jawa, karena memang saat ini yang paling proporsional dan paling ideal, paling bagus yang kita lihat itu memang rata-rata vendornya dari Jawa semuanya ya betul. Nah, kendala kedua adalah kita terbentur dengan MOQ atau minimum of quantity order. Jadi itu ada minimumnya, harus pesan berapa banyak. Nah, let's say kalau ternyata MOQ itu bisa kita penuhi, setelah itu masih ada masalah kedua, logistik. Pengiriman sampai masuk ke Ternate itu beresiko sekali. Kita harus memastikan bahwa mitra logistik yang kita gunakan ini adalah terpercaya dan dia bisa sampai ke atas meja kita, tangan kita itu sudah dalam keadaan baik sesuai yang diberikan dari vendor. Itu aja. Sama paling yang kedua, edukasi ke konsumen, karena ketika produk ini rilis kami menemukan beberapa yang ini kan ada di pasar, ya betul, target marketnya memang adalah orang-orang timur yang merantau keluar dan susah cari Popeda di luar. Kalau misalkan barang-barang, kalau kayak clothingan Kak Ian ini kan clothingan udah lumayan banyak ya di ini. Tapi kalau Kak Aya ini kan Popeda saset ya. Betul. Orang biasa di pasar kan Popeda yang masih dalam bentuk sagu mentah itu. Jadi agak susah. Nah itu berarti bahan sagunya itu dari itu juga kah atau gimana itu bahan? Jadi di dalam Popeda instan itu 50 gram ya. Itu adalah kemasan, diisi kemasan itu adalah bahan-bahan asli yang digunakan untuk bikin Popeda tanpa bahan pengawet asli. Betul. Jadi sagunya sagu beneran, rempah-rempah atau orang Ternate bilang rampa-rampa. Betul, itu rampa-rampanya ikan yang dibikin di kuah kuning. Betul itu ikan. Itu sekuah-kuah kuningnya. No gimmick. Itu beneran. Jadi tinggal langsung diseduh apa gimana? Betul. Jadi tinggal kita cuma butuh air panas, habis itu sudah sampai di tingkat didih yang sudah kita sertakan di dalam cara penyajian, tinggal masak less than 5 menit. Selamat menikmati, bon appetit. Keren. Kalau mungkin Popeda mungkin baru sendiri kali ya, Popeda saset ini, maksudnya belum ada saingan yang sejenis itu mungkin atau? Fun fact-nya ternyata setelah kita rilis, kita sudah menemukan satu kompetitor dari Merauke. Dan itu sangat seru sekali, ternyata Indonesia Timur sudah semaju itu. Kami melihat itu bukan sebagai saingan, tapi wow, ternyata orang-orang muda, pelaku-pelaku usaha sudah mulai berinovasi, dan ada Merauke, ada Ternate.
kita kolaborasi untuk Kolaborasi, mengangkat identitas pangan lokal orang-orang timur bahwa ya ini harus Ya. kasih diangkat spotlight. memang Betul. sih, bener. Terus berarti kalau udah ada kompetitornya, Kak Aya kan dari Popeda udah ada kompetitor, sedangkan Kak Ian juga udah banyak nih saingan clothingan Pasti. ini. Ada pembeda apa sih produk-produknya Kakak yang bikin orang, oh ini beda nih, punya Kak Aya, ini punya Kak Ian, beda dari produk-produk yang lain gitu. Mungkin ada orang pakai, oh ini Slack nih, gue pakai Slack nih, ini gue makan Popeda nih. Kira-kira ada nggak sih pembeda yang inovasi dari kakak-kakak ini yang bikin beda nih produk gue sama produk orang lain? Gitu. Oke. Ada nggak? Dari saya. Boleh? Oke. Kalau dari Slack sendiri dari awal dibentuk memang kita menyasar pasar yang lebih sempit ya, maksudnya ini kan Ternate kecil, maksudnya pakai baju misalnya kuantiti produksinya misalnya 2 lusin kebanyakan itu masih kebanyakan, maksudnya orang bilang selusin kurang 2 lusin kebanyakan. Jadi kita bikin ngambil 7 aja udah. kita ngambilnya tengah aja, jadi kayak 15, 18. Berarti itu barangnya ready stock apa udah dibikin? Awalnya kita bikinnya tuh di awal-awal tuh ready stock semua, barangnya ready stock, kemudian dijual. Sistemnya konsinyasi itu mungkin yang jadi pembedanya, konsinyasi dititip ke beberapa. Konsinyasi itu apa tuh? Sobat RRI mungkin bingung istilah-istilah konsinyasi. Konsinyasi itu lebih kayak kita nitip barang di toko orang, nanti ngambil persenannya, mereka ngambil berapa, kita ngambil berapa. Kalau nggak laku dibalikin gitu? Ya bisa, cuman rata-rata laku sih, karena kan dititipnya. Berarti barangnya keren dong, sampai rata-rata laku. Jadi dititipnya misalnya di Ternate Utara 1 toko, tengah 1 toko, selatan 1 toko, jadi nggak terlalu rame gitu. Gitu itu sih. Kalau misalnya makin kesini setelah pandemi saya rubah lagi ininya skemanya. Cara pemasaran dan mungkin diferensiasi tadi itu apa pembedanya tuh. Pembedanya. Jadi saya lebih melihat produk fashion zaman sekarang tuh lebih larinya ke slow fashion. Slow fashion tuh kita nggak terlalu terburu-buru ngikut tren. Jadi kita bikin produk misalnya polosan saja, tapi untuk misalnya orang mau sablon, kita customize on demand saja gitu. Misalnya desain Slack nih saya pisahin, ini kaosnya, ini desainnya. Jadi kalau mau sablon nanti saya tunjukin mau disablon di mana gitu. Jadi itu yang mungkin jadi pembeda saat ini ya. Mungkin kedepannya Slack lebih kayak gitu, on demand saja. Lebih banyak inovasi gitu. Jadi ada apa namanya eksklusivitas lah. Orang pakai Slack tuh mungkin orang lihat sablonnya di sini, orang yang lain dia maunya sablonnya di belakang gitu, beda-beda lah. Nanti mungkin bisa sampai jadi kayak brand-brand terkenal kayak Erigo mungkin kan bisa jadi. Kalau Kakak Aya gimana? Apa sih yang menjadi pembeda dari Popeda yang udah ada di Merauke itu sama yang di Ternate itu apa kira-kira? Diferensiasi ya. Jadi kami senang sebenarnya ketika mengetahui bahwa ada kompetitor, kami menganggap itu teman ya. Bukan saingan ya. Iya, betul. Jangan jadi perspektifnya harus dirubah bahwa ketika kita menganggap mereka teman, kita bisa bekerja lebih enak lagi. Nah, kami percaya bahwa ketika merancang Popeda instan itu kami tidak menjual produk. Jadi kami menjual value yang ada di dalam produk itu. Bagaimana membuat produk kami dia bisa bercerita tanpa perlu kami terlalu hard selling, tanpa perlu kami terlalu jor-joran untuk ini loh beli satu dapat beli sekian dapat berapa, biarkan dia bercerita. Makanya kita berkolaborasi dengan seniman lokal supaya ada karya-karya yang bisa kita masukkan di dalam kemasan yang bisa dikoleksi juga. Jadi ketika orang-orang, let's say orang-orang Maluku Utara sendiri, mereka lagi di tanah rantau atau lagi jauh, membawa ini sebagai bingkisan pakai sang. Iya, betul. Membawa ini sebagai bingkisan untuk teman, kolega atau siapapun. Pertama mereka akan mencoba Popeda untuk makan. Oh ini loh, Popeda itu seperti ini. Yang kedua di dalam satu kemasan itu kan ada artwork yang hasil kolaborasi kita dengan seniman lokal, orang-orang Maluku Utara sendiri. Jadi dalam satu batch produksi itu kita ada 3 sampai 5 artwork yang berbeda yang dapat dikoleksi. Contohnya kayak apa tuh? Dia besarnya seperti kartu nama. Jadi kemarin edisi pertama kita ada edisi Gamalama, edisi Sagu, sama Benteng Kalamata.
Oke. Jadi di depannya ada visual Foto gitu. grafisnya. Grafis. Nah, di belakangnya itu ada deskripsi bilingual. Jadi Indonesia ke Inggris, karena memang target marketnya kita bisa tempuh sampai ke luar. Orang juga bingung kadang kenapa targetnya gila sekali sampai ke luar. Brunei makan ambuyat, Popeda juga kok itu. Oh iya. Betul. Jadi Brunei ya, makan itu. Gak salah dong kalau kita Gak mau salah. berangan-angan untuk Iya. bisa menembus pasar internasional. Betul. Mungkin iya kan. Itu jadi yang bikin beda. Kami percaya bahwa itu dia tadi. Kami menawarkan kualitas. Bisa jadi Ternate sama Merauke punya sama-sama Popeda instan, tapi di rasa pasti beda. Lemong garam tinggi kalau di sini. Iya sih, emang harus bener-bener asem, bener-bener asin. Iya. Nah terus itu pemasaran dari brand-brand yang kakak-kakak punya ini, Iya. dia mencakup bidang apa aja nih? Maksudnya kalau kayak kakak Ian tadi kan taruh di mungkin Ternate Utara, ada Iya. di Ternate Iya. Selatan. Iya. Apakah ada juga di lewat media sosial memanfaatkan digital marketing zaman sekarang gitu, masukin iklan ke ads di Facebook mungkin, Instagram. Jadi kalau kita scroll langsung keluar tuh, oh Popeda atau Slack itu kan udah mulai banyak ya sekarang. Kira-kira dimanfaatkan nggak itu inovasi? Bukan inovasi apa ya, sosial media zaman sekarang untuk ya lumayan kan brandingnya diinin sama orang-orang juga, orang bisa tahu. Kira-kira dimanfaatin nggak itu? Manfaatkan, karena sebelum kita turun untuk menjangkau pasar kan kita harus mapping dulu nih, kira-kira karakter pasar seperti apa. Makanya kami lebih banyak menggunakan platform media sosial. Kami punya website yang di situ memang menjelaskan siapa kami sih, gagahan di sana ya, di website itu. Terus penggunaan kanal media sosial itu benar-benar kami pikirkan. Karakter user yang ada di Facebook, di X atau Twitter, Instagram dan TikTok itu berbeda. Iya, Jadi nggak bisa dipukul rata. Algoritma juga Yes. beda semua. Jadi cara menjangkau mereka itu kita menggunakan trik-trik soft selling. Bagaimana? Jadi kita memang dari awal sudah sepakat bahwa di Kagunga sendiri di feed media sosial manapun tidak akan muncul produknya, tidak akan pernah ada. Produknya siapa tuh? Kagunga. Kagunga. Betul. Jadi memang kita tidak akan menampilkan produk kita, yang kita jual apa? Spirit. Oke. Kita menjual semangat, kita menjual confidence, rasa percaya diri bahwa memang produk ini lahir untuk membawa kamu bangga, karena kita sudah susah-susah berinovasi. Kita pengen kamu juga mendapatkan vibes itu. Jadi seperti kemarin kita dalam 1 minggu kemarin kita merancang musik. Ya memang kita pengen bikin untuk ini orang sebenarnya jualan Popeda atau jualan musik sebenarnya sih, atau jualan apa ini? No, kamu bisa menikmati Popeda. Karena misi kami adalah diplomasi budaya ya, membawa supaya bagaimana orang bisa tahu Maluku Utara itu tuh ada, nggak samar-samar gitu loh. Jadi bukan cuma dari karya seninya, mungkin dari Semua kita dari sasar, makanannya. semua. Makanya kita kolaborasi dengan seniman, dengan pelaku lokal, kita merancang semua itu untuk bagaimana orang dengar, ya musik ada, musik daerah ada, tapi ketika jatuh ke tangan Kagunga dia akan jadi seperti apa, dan Kagunga akan menjangkau kamu dengan cara apa, begitu. Kayak kemarin mungkin di packagingnya ada visualnya. Yes. Itu juga mungkin Ya. masuk salah satu kolaborasi ya dari Ya. Kagunga itu Betul, sendiri. betul. Kalau kakak Ian mungkin ada apa kolaborasinya Slack nih? Kalau aku lihat dari profilnya nih kan ada Slack collaborate. Nah itu apa tuh collaborate-nya itu? Nah, kalau collaborate itu awal ini panjang lagi, tarik lagi ke 2000. Gak apa-apa, kita masih banyak waktunya kok, aman. Tarik lagi ke sekitar 2000, awal-awal Slack 2016 berarti 17-18 lah, 2-3 tahun setelahnya. Itu muncul banyak brand-brand baru di Ternate. Jadi brand-brand yang dalam tanda kutip brand lokal ini kan adanya declare-nya lebih kayak ini brand lokal karena yang punya orang Ternate gitu. Oke. Ya karena secara produksinya kita masih produksi di Jawa semua, maksudnya masih Itu jadi, waktu tahun-tahun awal-awal tahun-tahun awal. Ya, jadi pas produksi di luar ke sini kita declare-nya begitu. Beberapa brand ini akhirnya kita bersepakat buat kita bikin satu forum lah. Karena setiap kita produksi agak mirip-mirip nih. Karena referensi dari brand kan otomatis kita lihat apa yang lagi tren di Jawa. Zaman itu tuh kalau kita saya takar hitungnya tuh 3-4 bulan, 5 bulan lah tren di Jawa langsung nyampe ke sini gitu. Jadi masih ada waktu, fase produksinya tuh masih ada waktu untuk produksi hal yang sama di Jawa kita bawa ke sini.
akhirnya pas bikin produk, kok sama. Akhirnya kita perlu bahas nih biar kita nggak kompetisinya di sini. Kita bagaimana supaya pas di sini tuh market tuh bisa lihat, oh si brand A tuh dia jualan produk ini, si B target pasarnya seperti ini. Soalnya kan referensinya pasti semuanya sama kan? Ya gitu. Jadi akhirnya dibentuklah kolaborasi. Awalnya tuh namanya BOT, Brand of Ternate. Brand of Ternate. Ya, Brand of Ternate itu kita buat karena banyak event tuh tahun itu. Event-event di Ternate sendiri, banyak artis datang. Kemudian kita seringkali saya selak sendiri dihubungi, kira-kira bisa nggak isi stand ini, stand booth 1, booth A, booth B. Cuman boothnya itu kan biasanya ukurannya gede-gede, apa event rokok misalnya. Iya. Satu booth misalnya untuk clothing, ukurannya 6x3. Produk saya nyempil aja di ujung. Ya, karena masih baru. Aja. Ya udah saya ajak teman-teman, bisa nggak? Oh bisa. Akhirnya dibentuklah itu BOT. Makin kesini kita lebih kayak educate beberapa teman-teman yang mau bikin brand. Kita ajak masuk ke BOT, kemudian discuss kira-kira kamu masuk sini segmentasi mana yang kamu tuju biar kita nggak di kolam yang sama nih. Kita harusnya lebih kompetisinya mungkin udah bisa di luar, tapi karena di sininya kota kecil, jualannya sama, akhirnya kompetisinya di sini-sini saja gitu. Jadi BOT itu si Collaborate ini lebih kayak kumpulan pelaku-pelaku usaha di khusus fashion ya. Berarti isinya semua clothingan yang ada ya, hampir semua yang baru-baru kita kumpul, kemudian aktivasinya bikin event. Ini besok rencananya ada pop-up gitu tuh, mau lebaran, jadi mumpung momennya cari cuan lebih banyak dekat lebaran, ya itu kita bikin event bareng-bareng lah. Ya itu dari kolaborasi itu. Dari kolaborasi. Dari kolaborasi. Berarti tidak menutup kemungkinan ya untuk kita bisa berkolaborasi sama brand-brand yang lain juga. Betul. Ya, karena kan daripada nanti referensinya sama, hasilnya jadi mirip, mending kita dijadiin satu. Oh nanti kamu yang kayak gini, kamu yang kayak gini, kamu yang gitu. Berarti produk lokal itu sangat mendukung juga brand-brand lokal yang ada di ini ya, di kota Ternate itu sendiri ya. Jadi penting gak sih brand-brand lokal ini buat memakai bahan-bahan lokal itu sendiri? Kan kalau kayak Kakak Ian kan bahannya kan agak dari jauh tuh. Banyak. Tapi mungkin agak susah sih ya dari Ternate. Betul. Ya bahan itu. Tapi penting gak sih kalau pakai bahan dari produk lokal sendiri gitu? Atau mungkin kolaborasi sama kain tenun Tidore gitu kan bisa juga kan? Ya boleh. Iya paling spiritnya yang dijaga sih, spirit kelokalan itu lebih kayak desainnya mungkin, atau kita bawa itu tadi storytelling campaign-nya kayak gimana. Jadi selalu setiap tahun tuh kita buat cerita besarnya apa nih yang kita bawa gitu. Kayak tahun kemarin itu common sense kita bawa common sense, kemudian itu lebih kayak mengajak kita setelah pandemi nih kita bagaimana menyikapi, bagaimana keluar dari zona yang lebih kayak kembali refresh pemikiran kita bekerja seperti biasanya atau gimana, atau inovasi apa yang kita buat dan lain-lain. Nah gitu. Kayak tahun ini kita buat namanya Once Upon a Time. Ya kembalikan dulu tuh kayak gini slagnya refresh lagi gitu. Jadi ya ingat yang dulu-dulu nih dipancing lagi keluar. Ya. Jadi di Once Upon a Time tuh saya nggak bikin produk rilisan sendiri, jadi lebih banyak collab sama brand-brand yang baru dan brand-brand yang lama. Jadi yang lama-lama saya ajak untuk bikin produk lagi, kayak gitu. Jadi Once Upon a Time. Memang zaman sekarang kan kita udah harus jangan melihat brand lain menjadi saingan ya. Betul. Kita harus bisa kolaborasi. Siapa tahu dengan kolaborasi bisa jadi lebih baik lagi, mungkin bisa menembus pasar-pasar yang lebih keren lagi. Terus gini nih, kakak ngelihat masa depan dari brand-brand lokal yang ada saat ini di kota Ternate ini kan lumayan banyak ya brand-brand lokal di zaman-zaman sekarang ini. Kira-kira di era digitalisasi teknologi zaman sekarang, kedepannya brand lokal nih bakal gimana nih? Kan kita nggak tahu, mungkin digital makin lebih canggih lagi kedepannya. Mungkin orang bisa
gampang lah bikin baju. Iya. Print aja sendiri, ngapain harus beli lagi, atau bikin papeda bisa lah bikin Iya. sendiri. Kira-kira kedepannya ngelihatnya kayak gimana nih di era digital zaman sekarang ini? Teknologi akan berkembang ya sesuai zaman, tidak bisa ditentang. Iya. Beradaptasilah. Kami sudah membaca itu, ya, jadi jangan bebal deh. Jangan lupa. Ya, itu memang sudah begitu. Harus mau menerima kritik dan saran orang ya. Iya, dan bicara tentang teknologi tadi, kita masih bisa menggunakan cara-cara konvensional, misalnya melakukan promosi, ketika kita ingin menjangkau konsumen yang memang aksesnya terbatas. Jadi kita harus menggunakan direct selling, harus door to door untuk datang ke sana. Ketika memang target pasar kita sudah jelas untuk menjangkau yang jauh, yang sudah siap secara infrastruktur digitalnya, why not? Kenapa tidak pakai platform digital untuk mencapai exposure itu? Lebih gampang, lebih cepat, lebih hemat. Iya sih. Ya, jadi gunakan semua itu. Harus melek digital, memang harus dari sekarang harus bahasa Kominfo dulu harus cakap digital. Harus cakap digital. Betul. Iya. Karena udah Komdigi. Betul. Jadi cakap digital itu bagaimana sih? Ya kita belajar sebenarnya. Ketika produk ini kita mau pasarkan ke dia, pasarkan ke konsumen, bagaimana mengangkat value yang ada di dalam produk ini untuk kami sampaikan. Orang sudah muak sebenarnya untuk mendengar promosi, beli ini nanti kamu dapat ini. No, kamu jual apa di dalam produk itu? Betul. Ketika kami harus makan itu atau kami harus menggunakan pakai itu, apa yang bikin kami bangga untuk bisa pakai itu? Ya angkat, eksplorasi untuk kekuatan storytellingnya. Misalkan kalau di kami ini 100% dari rempah-rempah, bahan alami dari petani sagu yang kami beli sendiri, yang tidak punya akses untuk menjangkau pasar. Jadi orang ketika membeli ini mereka merasa bahwa ya kami bantu orang-orang kami yang ada di Maluku Utara untuk berkembang bersama. Toh pun di Kagunga ketika kami lahir, ya kami ingin menjadi bahwa ini adalah jenama untuk kita semua. Kagunga sendiri itu kan sebenarnya filosofinya adalah perahu kesultanan ya. Oh, iya, perahu kesultanan. Aku juga baru tahu loh padahal. Ya, jadi perahu kesultanan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kora-kora, di atas kora-kora itu juanga, di atas juanga itu kagunga. Kagunga itu Air Force One-nya Kesultanan Ternate. Iya. Jadi kenapa filosofi itu kami angkat? Karena dulu dari riwayat sejarah ya Ternate dengan sebegitu ekspansi sebegitu besarnya, semasyhur itu. Boleh kami pinjam nama itu untuk kami berlayar lagi, tapi dengan bendera dan wajah baru. Dengan wajah baru. Ya, kami akan memuat apa saja yang ada di Malut untuk kami layarkan kembali. Iya, benar. Kalau dari kakak, dari Slack ini, kira-kira kedepannya ngelihat dari perkembangan digital ini, masa depan dari UMKM ini kira-kira kayak apa? Iya, paling pasti ya tadi digital pasti tidak bisa dielakkan ya. Betul. Pasti akan ada. Iya. Jadi tinggal belajar aja sih, maksudnya kalau untuk brand baru ya, maksudnya orang yang mau buat brand pasti untuk saat ini motivasinya pasti beda sama motivasi waktu kita bikin brand dulu kan. Belum awal-awal. Iya, baru awal. Kalau yang sekarang pasti mereka harus pelajari dulu kira-kira secara digitalnya bagaimana, walaupun target marketnya masih di Ternate tuh. Karena sekarang kan digital pun kayak tadi bicara soal algoritma dan lain-lain, pasti cara campaign, cara bagaimana launch produk dan lain-lain. Jadi ada behind the scene. Kalau sekarang kan orang harus tahu proses produksinya. Orang mau tahu nih kerjanya kayak gimana nih, bikinnya sampai kayak jadi gimana. brand. Bahkan ada istilah-istilah untuk produk fashion zaman sekarang tuh katanya ada fenomena produk coming soon, brand coming soon. Yeah. Jadi cuman coming soon aja. Tapi belum tahu kapan. Jadi digoreng sampai orang melek tuh. Saya mau lah ini karena yang ditargetkan kan FOMO itu. Jadi orang takut ketinggalan momen ini apa sih ya oleh digoreng kan. Nah, itu kan fenomena dari segi brand lokal, maksudnya dari segi clothing seperti itu. Nah, kalau misalnya orang baru mau mulai mau bikin brand, pasti dia pelajarinya yang kayak gitu tuh. Ya, jadi untuk kedepannya sih kalau saya ya itu dipelajari pasti untuk sosial media. Jangan mau menutup diri lah ya. Mau menutup diri gitu. Harus tetap terbuka sama
ya maksudnya kita berada di zaman yang kita harus mengikuti zaman itu, jangan mau tetap sama yang dulu gitu. Nah, buat kakak-kakak nih, ada nggak sih pesan-pesan buat sobat-sobat RRI ini? Siapa tahu mereka ada yang baru mulai usaha, mereka baru mau, kayaknya keren nih kalau gua bikin usaha sendiri kayak gini, UMKM gini. Kira-kira ada pesan-pesan apa buat mereka yang baru mau mewujudkan mungkin, atau baru termotivasi, baru punya niat, ide keluar, ada pesan-pesan apa untuk dalam dunia bisnis? Mungkin kan dunia bisnis gak kayak orang lihat, tinggal langsung datang jualan, bikin ini, tapi kan gak semuanya, kadang ada gak lakunya, kadang ada pasang surutnya lah. Nah, buat sobat-sobat RRI siapa tahu mereka yang baru mau, ada pesan-pesan keren apa gitu mungkin dari kakak-kakak. Apa sebutannya, sahabat-sahabat RRI ya? Sobat RRI. Oke. Sobat-sobat RRI, para pelaku usaha muda dimanapun berada, khususnya di Ternate, kami meminjam slogan kami sebenarnya. Pendek saja, apapun yang kamu kerjakan, stay on track, don't look back, move moreover. Yes. Itu bahasa Inggris ya. Siapa tahu bahasa Indonesia kita boleh. Yang tahu. Ada padanannya. Apapun yang kamu kerjakan, tetap ada jalurnya. Jangan lihat ke belakang, bergerak melampaui batas. Nah, itu sobat RRI. Melampaui batas. Kalau dari kakak Ian sendiri apa? Ya, kalau dari ini spesifik sekali ke bisnis fashion ya, karena keresahan juga bagi saya. Mungkin lebih kayak benahi motivasinya berbisnis seperti apa gitu. Kadang-kadang pas ada mau teman-teman kayak mau, Kak, kita mau bikin brand nih, brand apa, clothing, motivasinya seperti apa. Kadang-kadang mereka cuma pengen naruh sesuatu di bionya gitu, part of apa gitu. Nah, itu bagi saya sih kalau dia misalnya benar dalam eksekusinya, misalnya dia bisa tahu motivasinya kita mau bikin brand karena itu, karena sesuatu ada nilainya misalnya, atau dia pengen tidak menjebakkan diri dalam yang tadi kayak misalnya dia enggak tahu target marketnya apa, circle-nya kayak gimana. Bagi saya itu kalau bisa terjual di circle terdekatnya dulu, mungkin keluarga, teman-teman, karena ketika termotivasi untuk bisnis yang awal harus cuan dulu, harus dapat duit dulu atau biar bisa mungkin eskalasinya dari 2 lusin ke 5 lusin, 5 lusin ke 10 lusin, baru kita bisa bicara eksistensi. Begitu. Kalau eksistensi duluan kebatas nama brand di bionya bakal selesai di situ pasti. Jadi brand coming soon lagi. Tapi memang gak gampang sih untuk memulai bisnis. Mungkin lebih kayak gitu ya. Ini mungkin satir tapi lebih mungkin membangun nantinya. Ya. Okay. Gak gampang tapi ya jangan menyerah juga gitu. Tetap usaha gitu. Ya. Oke, kakak-kakak keren banget sih ini hari ini pembahasannya. Jadi buat sobat-sobat RRI di luar sana, semoga kita berharap, kakak-kakak ini juga berharap semoga apa yang kalian tonton kali ini bisa membuat kalian termotivasi mungkin untuk bikin usaha lagi, untuk atau mungkin yang baru mulai usahanya bisa kalian contoh kakak-kakak perjuangan kakak-kakak ini. Mungkin semoga kedepannya tetap semangat ya mungkin untuk kakak-kakak dua ini. Pastinya. Semoga jangan menyerah gitu loh. Jangan kasih semangat buat sobat-sobat RRI lah. Kok kita nggak denger lagi nih, kok Gunga kok kita nggak denger lagi nih Slak. Tetap semangat, tetap jadi inspirasi buat anak-anak di luar sana, mungkin di Ternate atau mungkin di mana aja yang mereka dengar podcast ini kan banyak ya. Jadi semoga ke depan buat penonton-penonton RRI, sobat-sobat RRI bisa tetap termotivasi, dan podcast kita mungkin sampai episode kali ini sampai di sini dulu kali ya. Mungkin kedepannya bisa main-main lagi di RRI Ternate mungkin dengan mungkin siapa tahu udah ada produk baru yang berkembang mungkin. Amin. Jadi kita tunggu. Atau mungkin ada kolaborasi. Boleh. Keren. Nanti kita bawa kejutan. Beli baju dapat popeda mungkin atau beli popeda dapat baju, kita nggak tahu ya. Jadi semoga kedepannya makin keren lah buat kakak-kakak berdua. Amin. Oke sobat RRI, kita sampai di sini dulu episode kita kali ini. Tetap stay di
YouTube RRI official. RRI Ternate ya. Jadi tetap kita lihat, kita tunggu episode-episode selanjutnya yang gak kalah keren dari hari ini ke depannya. Dan akhir kata saya Michael Ezra pamit dan kakak-kakak juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.